kalian semua. Kita melihat ya di sini garis pesawatnya tuh kira-kira bakal seperti apa. Tapi kalau melihat dari adanya Oasis harusnya di tengah dan benul gitu benul. Lo mau ngomong bener dan juga betul ya. Benul jadinya. Sama tuh kayak gue. Benul sekali. Betul sekali. Ini membelah Miramar menjadi dua ya. Bisa kita lihat ini harusnya pembagian merata. Lu mau apa lagi nih? Tebak-tebakan circle atau Enggak, apa? gue punya tebakan baru karena gue terinspirasi sama Matthew ya. Oh, apa tuh? Sebutkan warna parasut yang akan tertampakkan pertama kali di layar kita. Kuning, cepetan. Merah. Oh, gue kuning, lu merah ya? Terus? Oke, nggak apa-apa, tunggu aja. Yang pertama kali kelihatan pokoknya. Oh, yang pas layarnya kebuka. Iya, Oh. nah kayak gini kan udah kelihatan nih ada 6 to Hijau dong 8. jawabannya. Ya kan hijau dong jawabannya. Mari kita lihat apakah benar hijau ataukah justru yang lain. Baik kayaknya ya, semua warna ditampilin. Ya makanya, jadi random ya. Jadi nggak ketahuan nih kira-kira bakal warna parasut apa yang akan muncul di layar. Semuanya dimunculin. Kuning, merah, putih, hitam semuanya tuh kan. Nggak ada hitam, mohon maaf nih Bu. Ada lah dikit-dikit lah. Nggak ada hitam ya, adanya putih doang, warna parasutnya putih. Tapi kalau kita melihat nih dengan semua tim yang udah mulai menyebar juga, alright, garis pesawatnya ke bawah, circle-nya ke bawah. Ini gue mencium bau-bau nggak enak nih kalau misalkan ada Los Leones di dalam circle. Karena jangan sampai circle-nya ke arah Los Leones atau ke arah bagian compound, ini akan menjadi sebuah bencana dan malapetaka ya. Karena untuk apa ya? Untuk kita lihat karena bakal menjadi susah juga buat para player. Ternyata warna pink. Mana? Kan lu ngomongin parasut kan? Iya. Iya, pink. Mana parasutnya? Apa sih lu ngomong? Yang tadi warna Parasut kan? yang bakal ditampilkan Mana pertama kali. parasutnya? Oh iya ya. Oh, gue kira warna tim. Oh, gue salah ya. Pantesan gue bilang itu parasut warna-warni yang tadi dipakai sama pemainnya itu. Dia bilang, Oh alah, gue baru ngerti. Astagoy. Ini tebak-tebakan tidak berfaedah sekali. Karena gue baru ngerti. sudah ya. Ya udah nggak apa-apa, skip aja guys ya. Pura-pura nggak tahu aja guys. Tadi nggak ada apa-apa kok. Gue nggak nebak apapun tadi. Oke, siap deh kalau kayak gitu. Gue kira warna tim loh yang bakal keluar. Terus gue pede lagi. Oh, pink. Selain yang warna udah nggak mau bahas sih. Warna casing iPad-nya pasta. Iya juga. Tapi teman-teman sekalian, kita sudah bisa melihat kali ini ya di awal-awal pertandingan sudah ada data yang tertampang dengan nyata. Seorang Action kali ini udah kayak memberikan damage yang cukup fatal banget ya untuk lawan-lawannya. Ini 4.350-an damage loh. Yes, damage achieve unlock ya tulisannya. Berarti memang kita bisa melihat dari Stalwart ini adalah salah satu tim yang benar-benar barbar banget. Dan menurut gue dari drop zone di bagian San Martin, ini enak banget buat melakukan rotasi. San Martin itu kan masih tergolong di bagian tengah juga. Mirip-mirip lah sama Pekado. Pokoknya San Martin, HDP, Pekado itu masih ada masih menjadi acuannya untuk di tengah-tengah dari kota Miramar. Dan sementara ke arah yang lain juga kita melihat ini ada tim Rico Infinity nih yang lagi melakukan rotasi juga, kayaknya lagi berusaha untuk mencapai ke kota Monte. Tapi apakah nanti mereka bakal bertemu dengan tim lain atau enggak? El Azhar pun masih kosong. Jadi gue lihat kayak penyebarannya nggak ada yang bertumpukan ya. Iya, Ya kayak minim lah untuk saat ini untuk bertumpukan, dan mungkin kayak tumpukan-tumpukan tersebut kayak terjadi pas mereka masih di parasut tadi. Terus kayak ketika melihat adanya ramai ternyata di sini, kita bakalan nggak terlalu komit lah untuk bisa ngadepin. Nggak kayak kemarin tuh banyak banget sebenarnya momen-momen dimana kayak rebutan vehicle, terus kayak main tabrak-tabrakan di awal pakai vehicle-nya. Itu Miramar ya? Iya, Miramar kalau nggak salah itu dari GD deh. GD itu kemarin kayak, dan gua notice-nya ya, ini GD adalah tim yang suka banget ditubruk sama tim lain pakai vehicle. Tadi di Erangel juga kayak gitu kan kejadiannya kan. Dan itu kayaknya Daybot deh, sama-sama Daybot gitu. Tadi hampir kalah Daybot, tapi untung Daybot punya daya mekanik yang luar biasa tadi kan. Ketika dia ngelawan 3 orang, terus pada akhirnya malah dibalikin lagi posisinya, dan alhasil malah jadi dapetin poin untuk Genesis Dogma. Dan itu menurut gue adalah awal yang baik sih, karena kan
ya walaupun memang nggak bisa survive sampai ke late game, tapi seenggaknya ada beberapa boostingan juga ketika lo bisa fight menang lawan orang lain. Betul. Itu kan kayak menambah tingkat confidence kita lah lagi main, jadi nggak kena mental gitu. Betul. Genesis Dogma Gates yang kali ini juga kalian bisa lihat ya dari POV kamera kita, ini adalah salah satu tim yang berasal dari Southeast Asia. Salah satu tim kayak bersamaan dengan Four Rivals menurut gue, kayak mereka berdua ini bermain cukup masih bagus untuk di PMGC kali ini. Kayak kita masih bisa melihat kayak oke, GD kayak gini galak, Four Rivals pun juga kayak galak gitu. Kayak menurut gue ya tidak seperti tim-tim saya yang lainnya. Belum mungkin ya. Untuk saat ini belum tim-tim saya yang lainnya kayak menunjukkan taji mereka. Tetapi untuk GD dan juga Four Rivals ini dari awal udah kayak kita bisa melihat lah. Mereka tuh kayak nggak kendor gitu untuk di PMGC ini. Ya, masih menunjukkan performance maksimal mereka lah ya. Terlebih kan juga Four Rivals mereka baru aja melakukan kolaborasi atau gabungan lah. Merging. Apalah itu, pokoknya gabungan sama Yudo Alliance. Mereka kan sekarang namanya jadi Four Rivals Alliance ya kan, ada ALL-nya di belakang. Iya. Jadi ini mungkin ada boostingan baru juga buat Four Rivals, mungkin dari segi manajemennya kah atau dari segi playernya, kita kan nggak tahu gitu yang ada di dapur mereka. Dan bahkan mereka mengganti logo jadi lebih kece. Iya. Kemarin merah kan, Kemarin putih. merah, terus kemarin juga merah, ibaratnya belum galak-galak banget gitu loh dari bentukan logonya. Oh, sekarang lebih galak ya? Ngeri. Oh, Tajem. lebih tajam Iya. ya, kelihatan tuh ya. Ada yang lebih tajam gitu, duri-duri dari logo Four Rivals kalau misalnya kalian notice di sana. Sementara itu, setelah kita membahas Four Rivals, Genesis Dogma Gates juga, ini juga TJB adalah salah satu tim yang patut diperhitungkan juga untuk di PMGC kali ini. Setelah mereka kemarin selama weekday ini membuka hari dengan cukup ciamik, Yes. dan mereka menyabet winner chicken dinner di opening 2 hari tersebut. Mereka masih bermain dengan stabil untuk saat ini, walaupun di game pertama tadi TJB hanya baru mengumpulkan 2 total poin saja. Ya, karena tadi ketika mereka berusaha untuk masuk ke dalam circle-nya gitu kan, itu dihadang sama satu player Four Rivals yang tadi sempat kita bahas juga. Jadi kita melihat di mana tim-tim China ini ketika lagi berusaha untuk bergerak sebagai unit, itu ketemu batu sandungan. Jadi kayak tadi kan Nova, dia ketemu batu sandungannya Gatani dari Infinity. Terus si Tong Jabo bergerak kayak unit 3 orang, malah ketemu Sirit, batu besar gitu kan ibaratnya. Dan dimana kita ngelihat lah itu mereka terjegal oleh satu player aja, itu pasti bikin mereka keki banget. Mungkin untuk di Miramar mereka bakal bisa melakukan revenge, tapi kita belum tahu juga karena Miramar kali ini cenderung kita melihat agak sedikit lebih lambat ya, walaupun rotasi mereka sudah mulai bangun. Tapi untuk dari segi gameplaynya mungkin nggak terlalu barbar, mereka benar-benar udah mapping kuat banget, mereka tahu jalur-jalur mana aja yang mereka bisa mainkan, dan juga timing rotasi dari tim lawan mungkin mereka udah kulik juga. That's why makanya dari tadi kita melihat pergerakan musuh kok kayaknya belum ada yang berpapasan, agak sedikit berbeda dengan Erangel yang tadi. Walaupun tadi ada Four Rivals dan juga Nova ya yang berpapasan barusan, yang kita bisa lihat Reed dan juga Jimmy kayak bergerak beriringan sebelah kanan dan juga kiri, tapi kayak ya udahlah, mereka kayak sama-sama lepas, nggak mau terlalu komit juga, mau kayak you do you, I do I. Waduh, you do you? You do you, Itu bukan you bahasa do apa? gang ya. Makanya gue mikir dulu. You do you maksudnya kayak Lu gue. ya, lu gue berarti gitu. you I dong. You I. Kenapa jadi you do you? Lu lakuin apapun yang lu mau lah gitu kan. Untuk sekarang gue juga mau lakuin apapun yang gue mau juga. Seperti halnya jumper, agak jumping kali ini ya, baginya hampir saja fatal, tapi tidak apa-apa karena dari minimap juga kita bisa melihat seluruh area di sekitar mereka itu masih sepi. Ya, masih sepi, tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin Miramar itu pasti akan ada pertarungan jarak jauh lah yang bakal terjadi, karena dari segi weapon lalu juga dari scope-nya itu pasti mereka berusaha untuk mendapatkan yang paling baik untuk bisa ngelock player-player dari jarak kejauhan. Mereka bertemu di bagian blue zone. Agak menarik ya kali ini, lagi melakukan rotasi, sempat-sempatnya loh buat ngegangguin rotasi musuh juga. Dan malah gue melihat kali ini penumpukan yang berbeda. Tadi penumpukan di bagian utara, akhirnya kita terjawab sudah untuk di Miramar Selatan kali ini. Selatan kali ini yang tadi kalian bisa lihat sendiri terjadi beberapa penumpukan juga. Selagi kita melihat Nova yang kali ini masih ngehadang pergerakan dari DE atau Dead Eyes guys, sementara 2 punggawa dari Nova akan diutus untuk bisa menjadi frontliner dan juga bisa menusuk posisi dari DE sekarang. Oke, kayaknya bakal langsung di-push nih kalau kita lihat dari para boy yang sudah mulai bergerak maju dengan kendaraannya dan sudah ada usaha untuk melempar
melemparkan sebuah granat, tapi jarak di antara mereka masih cukup jauh. Bahkan dari Dead Eyes juga sempat untuk melakukan revive terhadap kawannya. Mungkin mereka harus melakukan back off juga karena mengingat dari Dead Eyes mereka punya sebuah target yang harus mereka capai. Sama halnya juga dengan Nova, mereka nggak mau gambling nih Don. Iya, sama-sama regroup untuk mereka semuanya, tetapi dari para boy sendiri yang sekarang sedang berusaha untuk regroup ke arah kawan-kawannya, nampaknya tadi perjalanannya nggak cukup mulus ya, apalagi kayak ada Tyrion yang bergejolak di Miramar kali ini, ditambah tembakan-tembakan juga yang dilontarkan oleh DE. Tapi untuk saat ini para boy bisa untuk bergabung lagi dengan rekan-rekannya untuk saat ini. Sementara itu dua rekan dari Nova yang lainnya akan diutus untuk bisa ke belakang lagi sedikit demi sedikit. Ya, mereka melakukan split positioning ya. Kalau kita bisa lihat dari minimapnya tadi, dua player mereka bergabung, duanya lagi pergi ke arah yang berbeda, mungkin lebih ke arah untuk mencari jalur juga gimana caranya mereka bisa survive untuk masuk ke lebih dalam. Bergeser kembali ke yang masih di blue zone, ada DRS. Menarik banget DRS dan mereka masih santai aja di bagian luar. Tadi sempat juga melakukan fight dengan Nigma Galaxy, makanya mereka adalah dua tim yang warnanya masih kedap-kedip biru-biru. Karena sejauh mata memandang nih 11 menit mereka benar-benar niat loh buat melakukan late rotation. Iya. Masih di luar zona untuk saat ini ya, dan pastinya perjalanan mereka nantinya bakalan agak-agak terhadang oleh tim-tim yang lainnya, apalagi tim yang lainnya sudah siap di dalam zona untuk zona kedua kita kali ini. Menit 11 menuju ke 12 kita juga sudah mulai melihat adanya DX juga, yang dimana kalau misalnya kita lihat dari arah elimination fit, nampaknya terjadi pertemuan-pertemuan tipis-tipis lagi ya dengan tim-tim yang lainnya. Iya, itu Dead Eyes sama Nova kayaknya masih belum ngelepasin satu sama lain deh. Iya. Tadi para boy yang terkenok dan harusnya belum di end juga karena tadi kan posisinya masih berjauhan. Jadi mungkin ada usaha revive yang sedang dilakukan juga oleh teman-teman Nova lainnya. Tapi kalau kita melihat ke arah bagian Los Leones nih ya, ini bagian rumah dewa selatan kota Los Leones ini udah mulai cukup ada penghuninya, sudah mulai ada beberapa player yang menghuni juga. Bahkan kita melihat setup dari MS Chonburi agak menarik kali ini. Mereka nyebar ke 4 titik yang berbeda juga. Bahkan Ponzai juga yang diutus untuk bermain di bagian bawahnya. Mereka berusaha untuk mencari informasi. Dan kita melihat adanya 180 derajat kebalikan dengan Irangel. Irangel tadi menit 11 itu udah sekitar 50-an orang sisanya. Sekarang ini udah 12 menit, masih ada 62 orang yang survive, 16 tim lengkap banget. Iya, karena kalau misalnya kita lihat ya masih baru ada 2 pemain saja yang tereliminasi, bahkan sekarang sudah berkurang lagi untuk 1 pemain tereliminasi lagi. Sementara kita melihat adanya tim Secret juga yang akan mulai mencari posisi yang lebih enak lagi untuk dari kemarin agak sering melihat adanya mini yang digunakan oleh lebih banyak pemain dibandingkan season-season sebelumnya. Karena lebih banyak memakai mini untuk saat ini. Jadi gue kayak penasaran banget di game kali ini apakah kita akan ngelihat ada mini juga yang bakalan sering. Nah, ini dia baru diomongin kan, seorang Prestego dari tim Rico kali ini menggunakan mininya menuju ke arah depan, menembakkan ke arah seorang Lord dari tim NGX, namun masih bisa selamat untuk Lord sendiri. Ya, Lord yang bukan Lord Agus ya. Kalau Lord Agus PMNC. Oh iya, betul juga. Betul juga, tidak salah. Iya juga ya. Aduh, selalu ada intermezzo yang terjadi ya. Tapi memang gue quite agree juga dengan statement yang dikutakan oleh Dona, di mana mini atau DMR sering menjadi pilihan juga untuk para player-player yang sekarang lagi fight juga. Dimana memang kalau misalkan kita ngomongin mini, chance untuk bisa ngenokin lawan tuh lebih besar. Terus kayaknya lagi di buff juga deh untuk saat ini. Dari segi damage-nya kan? Iya, damage-nya. Alright, mungkin ya, karena juga kalau kita ngelihat dari DMR itu kan cara game style untuk kita gunakan itu kan kayak di tapping gitu ya, bisa cepet gitu, tat. Even kalau misalkan lu punya mekanik luar biasa, lu bisa pakai mini itu as a close combat weapon. Tapi yang dimana kali ini ada close combat terjadi juga, MS Chonburi nampaknya akan bertemu juga dengan Xavier di arah yang berbeda. Kali ini sudah mulai menjaga juga sudut atau gatekeep dari bagian kanan. Tapi ternyata dari MS Chonburi harus bertukar nyawa dengan Xavier, 2 untuk 2. Sementara waktu Lamborghini menjadi last man standing juga masih bertahan melakukan spray ke depan. Ponzai terkunci pergerakannya, bersembunyi di belakang sebuah mobil, tapi belum cukup. Ponzai nggak bisa kemana-mana.
Lamborghini, terlalu jauh jarakmu untuk bisa menggapai kawan-kawanmu. Iya, dan nampaknya juga kali ini kalau misalnya kita lihat dua tim yang sedari tadi baku hantam masih berada di pinggiran zona banget dan di push itu dia dari Lamborghini. Ini banyak banget ya di PMGC selama 3 hari ini kita bisa melihat adanya tabrakan-tabrakan gaming yang dimana MSC sedari tadi juga sudah dilihat pertarungannya antara DX dengan tim Genesis Dogma Kids. Yes, Genesis Dogma berusaha untuk menjadi third party nampaknya dari arah yang berbeda. Tapi Lamborghini tahu di depan sana dari MS Chonburi juga sedang ada usaha revive yang dilakukan. Melemparkan sebuah molotov nampaknya berusaha untuk ngebaying time. Tapi Lamborghini berhasil untuk melakukan revive terhadap kawannya. Dan nampaknya kali ini dari MS Chonburi pun berhasil untuk membangkitkan kembali Jasper. Tapi Tong Jabau dari arah yang berbeda juga sudah mulai memantau keberadaan player-player yang sedang fight dari bagian belakang. Lamborghini juga berusaha untuk melakukan pergerakan ke bagian kanan. MS Chonburi mau tidak mau harus merelakan satu playernya, tapi ternyata dengan 3 player yang ada mereka sebentar lagi akan melakukan close combat. Iya, betul sekali, yang dimana untuk saat ini masih ada 300 meter jarak yang harus mereka tempuh, karena kalau misalnya tadi kita lihat zona keempat ini menuju ke arah selatanan, itu dia Jasper tertunduk lesu dan langsung dieliminasi di tangan Lamborghini. Galak banget permainan dari DX. Setelah mereka selesai dengan MS Chonburi, mereka udah notice banget, oke, ini kita nggak bisa untuk nahan di sini lama-lama karena sekali lagi masih ada jarak yang cukup jauh untuk bisa atau harus mereka lalui untuk bisa masuk ke dalam zona. Ya, even dari MS Chonburi tadi udah berusaha untuk bergerak ya. Bahkan ditangkap lagi dan lagi oleh Tong Jabau yang sedari tadi memang memantau pergerakan dari MS Chonburi. Xavier juga bahkan TG13. Last man standing dari MS Chonburi. Mau tidak mau dia harus solo survival aja dengan sebuah mobil yang bisa dia mainkan. Tapi masalahnya ini apa ya, halangan rintangan di depan mata tuh susah banget. TG13 dengan satu mobil, apakah dia bisa survive sampai ke play zone? Iya, apalagi nggak cuman dia menghadapi DX, karena kan di sisi-sisi lain juga sudah terdapat tim-tim yang lainnya, terutama juga dari Genesis Dogma Kids masih menjaga bagian-bagian pinggiran zona sebelah kanan atau timur. Boom, harus hati-hati mendapatkan damage yang cukup signifikan barusan, tetapi masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun dari minicam kita bisa melihat nampaknya dari STE kali ini bertemu dengan 4 Rifles yang dimana mereka sekarang sedang berhadap-hadapan secara langsung. Yes, STE ya dari bagian minicamnya dia lagi berusaha untuk menerobos lah ibaratnya. Berusaha untuk menerobos dinding dari 4 Rifles itu sendiri. Tapi kamera benar-benar fokus dengan fight yang terjadi di bagian Los Leones. Balik lagi, terkena prank kita. Tapi tidak apa-apa, karena dari STE juga Pika kali ini lagi berhasil untuk melakukan revive terhadap seorang top. Ada sebuah granat yang dilontarkan. Mereka masih bertahan sejauh mata memandang, tapi sulit banget nampaknya untuk bisa menjebol dinding pertahanan dari 4 Rifles. Di Xavier pun demikian, perjalanan mereka tidak mulus karena adanya Nova yang lagi-lagi kali ini bermain di bagian open field, melakukan gatekeep ke arah banyak tim, Dona. Betul, pede banget lihat ya, kita bisa melihat posisi dari masing-masing pemain Nova untuk saat ini. STE pun juga kayak gitu, sementara itu Order langsung saja menghabisi seorang Rebis. Namun nampaknya Order sudah notice, nggak cuman ada tim tersebut atau tim DX saja, tetapi di sana juga ada tim Genesis Dogma Kids. Namun kalau misalnya kita lihat 4 Rifles STE kali ini juga masih berhadap-hadapan satu sama yang lainnya, masih belum back off sama sekali untuk mereka semuanya. Bahkan ada TJB juga yang memberikan tembakan ke arah pemburu, dan pemburu kali ini tersungkur lemas, bahkan dieliminasi di tangan Pika ya. Tidak pakai tidak, tapi emang gokil sih ini. Mereka memang ngotot-ngototan banget. Even mereka harus meninggalkan seorang Raid di bagian belakang karena adanya TG13 atau TG13 yang sedari tadi memang tertahan di bagian blue zone. Perjalanan dari 4 Rifles nampaknya tidak terlalu mulus kali ini karena terlalu banyak halangan di depan sana. Bahkan action hampir aja tumbang, tertembak oleh arah yang berbeda. Dan ternyata masih ada 12 tim di menit ke-19 kali ini yang masih bergulir. Rico dan juga Reject. Ini mereka nggak bisa lama-lama untuk melakukan fight di bagian sini. Nggak bisa terlalu lama bertahan juga. Dan pada akhirnya wise decision untuk Rico. Mereka lebih memilih untuk bergerak terlebih dahulu. Bahkan Reject juga nggak memberikan pressure atau mungkin dari angle shotnya belum terlihat. Dan mereka berhasil untuk mencapai sebuah touchdown. Tapi setelah touchdown yang ini, mereka gimana caranya buat nembus barikade dari Infinity? Karena kalau kita lihat ya, mereka masih di luar zona untuk saat ini. Dan sekali lagi, Infinity berada di hadapan mereka
secara langsung yang melakukan gatekeep di pinggiran zona banget. Mereka mendapatkan compound dan bahkan mereka juga notice keberadaan dari Genesis Dogma Kids di seberang sana yang sekarang juga sedang berusaha ekstra keras untuk bisa menyelamatkan posisi mereka untuk saat ini. Namun kalau misalnya kita lihat juga, lihat di sebelah selatan udah mulai banyak tim-tim lain yang udah mulai bergerak juga. Yes, bener banget, kita melihat ada Reject, ada juga Nova. Reject, dia muter loh, dia muter dari arah belakang seorang Sarah. Tapi apakah dengan pergerakan muter seperti ini akan membuahkan hasil atau tidak, karena mereka tahu berusaha untuk menghindar tapi malah terjebak di belakang sana. Nova sadar dengan keberadaan Bagi yang suaranya benar-benar kencang sekali kali ini. Targetnya menjadi sebuah tayo di belakang sana juga. Reject, rotasinya diacak-acak. Ternyata Nova tidak fokus commit push untuk bisa bergerak ke play zone, tapi mereka lebih memilih untuk menghindari backstabber dari Reject. Iya, tapi pastinya dari Genesis Dogma Kids juga sudah mulai mengetahui hal tersebut. Rico pun juga sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan seorang Anas pun juga memanfaatkan hal tersebut untuk bisa memberikan pressure demi pressure ke arah Nova. Lihat Nichil mau datang nampaknya ke arah Satar kali ini untuk bisa bergabung berdua dan nampaknya bisa bergerak bersamaan untuk next time-nya. Tapi sadari Logan, kalau misalnya kita lihat dengan menggunakan mininya lagi dan lagi juga nampaknya ini posisinya enak banget untuk Logan bisa menahan pemain demi pemain di luar zona tersebut. Ya, ini tugas cukup berat sih dari Infinity. Dia harus bisa ngejaga gatekeep-nya, tapi untungnya dia masih punya sebuah low ground yang bisa dimainkan, dan bahkan ada sebuah Bagi melaju dengan sangat kencang. Prestego, gila, itu langsung YOLO movement, hajar ke arah depan. Nuzi lagi dan lagi kita melihat sebuah mekanik movement yang luar biasa ditunjukkan. Prestego masuk ke arah rumah-rumah milik Infinity, tembakan membabi buta, dan ternyata Prestego pun tidak berhasil untuk bisa menembus barikade dari Infinity. Sebuah gatekeep luar biasa yang dipertunjukkan, tapi ternyata Infinity Nuzi berada di barisan paling depan pun harus tumbang juga. Gatani berhasil untuk menyelamatkan seorang Nuzi, tapi ternyata kali ini ada sebuah usaha revive yang mau tidak mau mereka harus lakukan, dan mereka menjadi satu-satunya tim yang memang punya zona paling enak. Wah, menggokil banget ya, apalagi zona sekarang seperti halnya tadi Cijeli mention menuju masih ke arah selatan. Mereka atau tim Infinity masih mempunyai sedikit zona di zona kelima ini. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lainnya, nampaknya ini dari sisi sebelah kiri zona ada pertemuan yang cukup dekat antara DRS dan juga Cryptex. Ada granat yang dilemparkan, namun nampaknya masih belum terlalu on point ke arah seorang Gelzen yang nampaknya akan dipush oleh seorang Lazy Boy. Namun Lazy Boy lah yang mendapatkan kemalangan tersebut karena dia harus knockdown. Namun kita akan berpindah ke arah selatan dari zona karena Infinity sekarang akan bertemu dengan Genesis Dogma Kids. Yes, dan lagi-lagi Genesis Dogma bertemu dengan Infinity. Tapi Infinity benar-benar kokoh banget dengan 4 player yang dia miliki. Satar pun terculik dari arah yang berbeda. Sayang sekali Genesis Dogma harus dipulangkan. Nice try buat Genesis Dogma karena sejauh ini bisa bertahan sampai ke late game. Dan kita juga harus fokus lagi dengan 5 tim yang masih bertahan di sini. Ada Sea Pride yang harus kita dukung juga. Ada Infinity yang masih bertahan menjadi penempat paling enak juga di bagian selatan, berusaha untuk mengcover semua area. Utilities demi utilities dilontarkan. Mereka nggak mau ngebagi-bagi areanya loh, Dona. Iya, nggak mau ngebagi-bagi ya. Bahkan dengan DE pun juga mereka nggak mau ngebagi. Setelah tahu DE datang dari arah sebelah kanan, mereka kayak memberikan pressure demi pressure ke arah DE yang sekarang sedang melakukan setup terlebih dahulu guna untuk bisa menghadapi peperangan selanjutnya, seperti halnya dari STE kali ini yang mendapatkan gempuran dari granat yang cukup mematikan. Namun ada 2 vehicle yang kali ini juga mulai di spot keberadaannya atau pergerakannya dari Infinity. Ini menggokil banget sih Infinity. 7 elimination point sudah mereka kantongi. Infinity membangun benteng sendirian saja di sebuah open field yang benar-benar susah banget untuk diterabas oleh semua tim. Bahkan ternyata sisa 3 tim yang masih bertahan, di mana Dead Eye sejauh ini yang punya winner chicken dinner prediction terbanyak. Tapi mampukah Infinity merebut prediction tersebut, karena mereka sudah mulai keluar melebar kembali setup positioning dari play zone yang dia miliki. Dia nggak mau nge-share sedikit pun kue yang dia punya ke arah tim-tim lain nih, Dona. Kayak kalau misalnya kita lihat dari minimap ya, itu circle tengahnya Infinity semua disebar langsung lurus gitu, dan mereka menghadapi secara langsung atau direct face to face dengan DE dan juga STE. Mela akan menahan di area STE dan juga teman-teman yang lainnya ke DE kali ini, yang dimana ada granat barusan dan juga tembakan yang fatal
banget akibatnya ke arah DE. Yes, ini Nuzi lagi-lagi yang diutus untuk menjaga pergerakan dari satu tim. Ini benar-benar seorang diri saja. Tapping mini yang luar biasa menumbangkan tambahan extra elimination pastinya juga, dan Dead Eyes benar-benar dead end banget kali ini. Nggak bisa kemana-mana karena dikunci. Ini kunciannya itu adalah Nuzi aja ya. Kalau misalkan mereka bisa numbangin seorang Nuzi, mereka bisa bergerak dengan sangat bebas. Tapi masalahnya dari Infinity juga dia lagi punya PR yang cukup berat, lagi berusaha untuk menyelamatkan Logan di belakang. Nuzi seorang diri benar-benar harus ngejaga badannya jangan sampai Nuzi tertumbang. Apalagi Circle tidak menuju ke arah STE dan juga DE untuk saat ini. Dan selagi mereka bergerak, mereka akan ditunggui oleh Nuzi untuk selanjutnya. Dan lihat, masih aja diberikan tappingan-tappingan manjanya ke arah DE sebelah sana. Nuzi menjaga wing sebelah kanan dan bahkan juga bisa langsung saja mengenyahkan nyawa dari seorang Frag Boy. Dan dengan begitu, kita akan bisa melihat Infinity back atau kembali dengan 4 punggawa mereka. Enggak, 3 ternyata ya. Karena satunya sudah tereliminasi, yaitu seorang Nuzi yang tadi juga kita sempat mention juga akan menghadapi 2 pemain dari STE dan juga 3 pemain dari DE untuk saat ini. Ya, karena Nuzi seorang diri saja itu memang sebuah PR yang berat banget harus dijalankan oleh seorang Nuzi. Tapi kali ini posisi dari Nuzi sudah mulai digantikan juga oleh seorang Logan. Ada sebuah lower ground tipis yang bisa dimainkan. Sedikit predict shot dari player-player DE. Nampaknya 3 player yang mereka miliki nampaknya akan berusaha juga untuk menembus ke arah depan. Tapi Logan masih belum terdeteksi juga pergerakan dari Dead Eyes terlalu terbuka di depan sana. Tapi sayang sekali Gato ini juga harus tertumbangkan Logan. What a nice trigger disiplin yang dia buat dan ternyata kalah dari close combatnya. Sayang sekali Mela kali ini satu-satunya harapan harus melakukan clutch. Satu berhasil ditumbangkan, masih ada satu lagi harus melakukan reload terlebih dahulu. Pelurunya habis, menghadirkan effort dan Mela show his capability. Infinity berhasil bertahan. Mela the day savior kali ini. STE nampaknya mengetahui hal tersebut dan mereka udah siap banget. Ada granat yang akan dilontarkan oleh seorang Pika kali ini. Bukan, itu adalah molotov guna untuk bisa menahan pergerakan dari Infinity yang sekarang nampaknya sedang sedikit panik karena mereka harus reset terlebih dahulu. Lihat Logan masih merah HP-nya. Namun ada granat barusan yang dilontarkan yang tidak terlalu on point ke arah Infinity dan itu dia granat selanjutnya dilontarkan masih terlalu jauh untuk saat ini dan Infinity berhasil untuk reset terlebih dahulu. Yes, mereka berhasil untuk melakukan revive, berhasil untuk melakukan healing juga. Granat demi granat yang dilontarkan dari Stalwart belum terlalu on point. Dan kali ini benar-benar 2v2 situation. Sudah mulai membuka badannya, kepalanya kelihatan.